Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan tim edukasi official. Seperti biasa, kita akan membahas soal P3K kajian 3 bidang. Bidang manajerial, sosial kultural, dan wawancara tipe B. Tryout yang ke-11. Persiapan untuk menghadapi ujian tahap 1. Semoga tahap 1 ini Bapak Ibu lolos seleksi. Amin ya robbal alamin. Mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share jika bermanfaat. Oke, langsung kita masuk pada soal yang ke-11 karena ini merupakan lanjutan dari soal tipe A. 11. Seorang tamu datang untuk meminta pelayanan, tetapi dia tidak membawa syarat-syarat yang lengkap. Padahal dia datang dari tempat yang sangat jauh. Sikap Anda: A. Menolak dan memintanya kembali saat syarat-syarat sudah lengkap. B. Melihat syarat-syarat apa yang kurang, barangkali masih bisa diberikan pelayanan. C. Berkonsultasi dengan atasan untuk melihat apakah ada kebijakan untuk diberikan pelayanan. D. Langsung memberikan pelayanan karena kurangnya syarat adalah hal yang biasa. E. Langsung memberikan pelayanan karena kasihan dia sudah datang dari jauh. Ingat, perhatikan di sini adalah kata kunci dari soal nomor 11 adalah untuk meminta pelayanan. Namun syarat tersebut tidak lengkap. Karena ini bidang manajerial, kita sebagai bawahan harus berkoordinasi sama pimpinan, maka jawaban yang tepat dari kata kunci syarat-syarat tidak lengkap, maka jawaban adalah C. Kita terlebih dahulu harus berkonsultasi dengan atasan untuk melihat apakah ada kebijakan untuk diberikan pelayanan. Nomor 12. Anda berada dalam satu kelompok untuk mengerjakan tugas dari kampus dan teman-teman Anda merupakan orang-orang yang sibuk. Maka Anda akan perhatikan di sini kata kuncinya adalah dalam satu kelompok dan mengerjakan tugas, namun teman Anda dalam keadaan sibuk. Maka Anda A. Mencoba mengetahui jadwal masing-masing sehingga mereka semua dapat meluangkan waktu untuk kerja kelompok. B. Mulai mengajak mereka kerja kelompok ketika mereka tidak sibuk lagi. C. Mulai mengajak mereka kerja kelompok ketika tenggat waktu penyelesaian sudah hampir tiba. C. Cuek saja, yang penting saya menyelesaikan apa yang menjadi tugas saya. E. Menasihati rekan-rekan yang menurut Anda sangat sibuk sehingga tidak memiliki waktu untuk mengerjakan pekerjaan tim. Ingat, di sini adalah tugas kelompok. Ya, apabila teman kita sibuk tidak bisa mengerjakan dalam waktu tersebut, maka kita harus memiliki sikap. Jawaban yang tepat adalah A. Terlebih dahulu kita mencoba mengetahui jadwal masing-masing sehingga mereka semua dapat meluangkan waktu untuk kerja kelompok. Oke, berikutnya nomor 13. Dalam era sekarang, komputerisasi sudah merambah ke seluruh lapisan dunia kerja. Ingat, kata kuncinya adalah zaman komputer. A. Mempelajari tentang komputer hanya jika diminta oleh kantor. B. Meminta peralatan komputer ke kantor. C. Membaca banyak pengetahuan komputer dari buku. D. Mempelajari dan mengembangkan kemampuan saya dalam mengoperasikan komputer. E. Mengikuti segala perkembangan teknologi komputer. Dalam kata kuncinya adalah di era komputerisasi sudah merambah ke seluruh lapisan dunia kerja. Maka jawaban kita adalah D. Mempelajari dan mengembangkan kemampuan saya dalam mengoperasikan komputer. 14. Sebuah keputusan yang saya ambil ternyata merugikan orang sekitar saya. Maka saya, ingat, kata kuncinya adalah salah pengambilan keputusan sehingga dapat merugikan orang lain. A. Menerima penuh segala akibatnya.
B. Menyesali secara berkepanjangan keputusan yang telah saya buat. C. Menerima akibatnya dengan setengah menyesal. D. Menyalahkan orang lain yang telah mendorong saya. E. Menyalahkan orang lain karena tidak mengingatkan saya. Kata kuncinya di sini, jika suatu saat kita salah mengambil keputusan sehingga merugikan orang lain, maka jawaban yang tepat adalah menerima penuh segala akibatnya. Di sini mengapa A? Karena kita bertanggung jawab sebagai calon pemimpin. Oke, kita lanjut nomor 15. Kantor memberikan fasilitas untuk konsultasi pada bidang yang belum terlalu dikuasai. Ingat, kata kuncinya adalah memfasilitasi untuk konsultasi. A. Saya enggan mengikutinya karena membuang waktu saja. B. Saya sering memanfaatkan fasilitas tersebut untuk menambahkan pengetahuan. C. Kadangkala jika saya ingin berkonsultasi. D. Konsultasi itu hanya untuk orang yang tidak dapat bekerja. E. Jika ada kewajiban dari kantor, saya baru akan berkonsultasi. Ingat, kata kuncinya adalah kantor memfasilitasi untuk konsultasi mengenai bidang yang belum terlalu dikuasai. Maka jawaban adalah B. Saya sering memanfaatkan fasilitas tersebut untuk menambah pengetahuan. 16. Kantor akan mengadakan pelatihan untuk semua karyawan. Pelatihan tersebut akan dilaksanakan pada Sabtu dan Minggu. Menurut saya, ingat, di sini kata kuncinya kantor akan mengadakan pelatihan semua karyawan, namun waktunya yaitu Sabtu Minggu. A. Pelatihan hanya membuang waktu karyawan untuk berkumpul bersama keluarga. B. Harusnya pelatihan dilaksanakan pada hari aktif kerja. C. Untuk apa diadakan pelatihan jika gaji tidak naik? D. Pelatihan penting untuk diadakan, tidak masalah jika mengambil Sabtu dan Minggu. E. Harusnya setiap karyawan yang mengikuti pelatihan diberi pesangon yang layak. Kata kuncinya tadi adalah kantor mengadakan pelatihan karyawan namun pada hari libur gitu ya. Maka seharusnya kita jawaban yang tepat adalah D. Tetap mengikuti pelatihan karena itu merupakan kepentingan ya. Maka tidak masalah jika mengambil Sabtu dan Minggu karena untuk perkembangan profesi kita juga. Nomor 17. Jika ada kesempatan dari kantor untuk sekolah di luar negeri, saya ingat kata kuncinya adalah kesempatan. Kesempatan itu tidak datang dua kali. A. Tidak akan mengambil kesempatan tersebut. B. Masih berpikir-pikir untuk mengambil kesempatan. C. Mengambil kesempatan jika teman sedang melakukan hal yang sama. D. Pasti mengambil kesempatan tersebut. E. Tidak akan memikirkannya. Kata kunci tadi adalah kesempatan. Maka jawaban yang tepat adalah D. Pasti mengambil kesempatan tersebut. 18. Saya mampu bekerja secara tim. Ingat, tim. Kata kuncinya adalah bekerja secara tim, artinya secara berkelompok. A. Jika saya mendapatkan anggota yang rajin. B. Jika saya mendapatkan anggota yang malas. D. Dalam kondisi apapun. D. Jika mendapat tugas yang ringan. E. Jika mendapat tugas yang berat. Kata kuncinya adalah bekerja secara tim. Maka jawaban yang tepat adalah dalam kondisi apapun kita harus siap bekerja secara tim. Maka jawaban yang tepat adalah C. Nomor 19. Saya selama ini termasuk orang tidak pernah tuntas di dalam bekerja. Ingat, kata kuncinya adalah selama ini dan tidak pernah tuntas di dalam bekerja, tidak pernah tuntas dalam bekerja. A. Tetapi saya tidak mempermasalahkan hal tersebut. B. Tetapi selama ini saya tidak pernah merugikan orang lain sehingga hal tersebut sah-sah saja. C. Karena itu saya berusaha keras agar dapat mengerjakan segala sesuatu dengan tuntas. D. Karena itu saya sering mendapat teguran dari atasan. E. Karena itu saya lebih memilih bekerja secara berkelompok. Dari kata kunci tersebut, maka jawaban yang tepat adalah C. Karena itu saya berusaha keras agar dapat
mengerjakan segala sesuatu dengan tuntas. Karena kata kuncinya selama ini saya tidak pernah tuntas. Nomor 20. Suatu ketika atasan saya memberi tugas untuk menangani karyawan yang tidak pernah bisa mengerjakan tugas secara tuntas. Sikap saya adalah, ingat kata kuncinya di sini, atasan memberikan tugas kepada kita untuk menangani karyawan yang tidak pernah mengerjakan tugas. Itu artinya seperti itu. Maka A mengajaknya berbicara empat mata, B memarahinya, C meminta untuk mengundurkan diri, D mencari tahu cara kerja karyawan tersebut, kemudian mengevaluasinya, E melimpahkan pekerjaan kepada orang lain. Dari kata kunci tadi, kita diberi kepercayaan untuk menangani karyawan yang tidak pernah bisa mengerjakan tugas. Maka jawabannya tepat untuk nomor 20 adalah D. Mencari tahu cara kerja karyawan terlebih dahulu, kemudian kita mengevaluasi cara kerja tersebut. Nomor 21. Keuntungan dari bekerja kelompok adalah, ingat kata kuncinya adalah keuntungan dalam bekerja kelompok. A. Membuat orang-orang yang malas bekerja menjadi senang. B. Tidak membuat kehilangan banyak tenaga. C. Bekerja dapat terselesaikan secara tuntas. D. Banyak teman mengobrol. E. Dapat bergantung kepada orang lain. Dari keuntungan kerja kelompok tersebut, maka jawaban yang paling tepat adalah C. Bekerja tepat terselesaikan secara tuntas. Ya, karena secara berkelompok. Lanjut nomor 22. Bagi saya, pekerjaan yang dikerjakan secara tuntas, ingat, pekerjaan yang dikerjakan secara tuntas, kata kuncinya adalah dikerjakan secara tuntas suatu pekerjaan. A. Membuat saya mempunyai banyak waktu untuk bermain. B. Membuat saya mempunyai banyak waktu untuk bersantai. C. Membuat pikiran santai. D. Membuat saya kehilangan beban. E. Hanya akan membuang-buang waktu setelahnya. Oke, dari kata kunci tadi, maka jawaban yang tepat adalah D. Membuat saya kehilangan beban. Mengapa kehilangan beban? Karena apabila pekerjaan belum tuntas, maka bisa membuat beban diri kita sendiri. Dan apabila pekerjaan sudah tuntas, maka beban tersebut akan hilang. Maka D. Nomor 23. Anda diminta atasan Anda untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam pekerjaan karena atasan Anda menilai Anda karyawan yang paling mampu mengatasinya dengan baik dan efektif. Namun ketika di tengah jalan penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit kurang optimal untuk memberikan solusi terbaik seperti yang diharapkan perusahaan yang Anda lakukan, ingat kata kuncinya di sini, kita dipercayai oleh atasan ya untuk mengatasi hal-hal permasalahan tersebut ya. Namun setelah kita jalani di pertengahan jalan permasalahan tersebut sedikit kurang optimal, maka kata kuncinya di sini adalah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Namun di sini di tengah jalan permasalahan tersebut yaitu sedikit kurang optimal. Maka yang kita lakukan, A. Saya akan berubah semua solusi yang ada dan membuat penyelesaian baru. B. Saya meminta atasan untuk memberikan saya waktu lebih untuk memikirkannya. C. Saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang modifikasi kecil sudah cukup. D. Mengembalikan tugas tersebut kepada atasan untuk dilimpahkan kepada karyawan lain. E. Memikirkan cara yang paling efektif dari penyelesaian sebelumnya. Dari kata kunci tersebut, maka jawaban yang tepat adalah C. Saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut ya.
Terkadang modifikasi kecil sudah cukup. Maka C jawaban yang tepat. Nomor 24. Kita lanjut nomor 24. Suatu hari Anda mengadakan audit ke sebuah sekolah yang lokasinya cukup jauh dan hanya bisa ditempuh dengan perjalanan darat. Di tengah perjalanan, mobil yang Anda bawa mengalami kecelakaan, padahal mobil tersebut adalah mobil pinjaman. Untuk memperbaiki mobil tersebut, Anda harus mengeluarkan uang sangat banyak. Setelah mobil diservis, setelah menunggu 3 jam, Anda kembali melanjutkan perjalanan. Ketika akan pulang, kepala sekolah memberikan sejumlah uang. Sikap Anda, perhatikan di sini adalah di saat kita mengadakan audit ke sebuah sekolah, namun di pertengahan jalan mobil tersebut mengalami kecelakaan. Kata kuncinya, dan setelah mobil diservis, Anda kembali melanjutkan perjalanan. Dan ketika pulang, Anda diberi sejumlah uang. Maka sikap Anda, A. Menerima uang transport tersebut jika tidak diketahui oleh rekan tim yang lain. B. Mengembalikan uang transport secara tegas dan halus. C. Menolak karena kamu tahu itu bentuk gratifikasi. D. Menolak karena disuruh atasan untuk bekerja dengan jujur dan bebas KKN. E. Marah karena kepala sekolah telah berusaha untuk menyogok. Dari kata kunci tersebut, maka jawabannya adalah C. Menolak karena kamu tahu itu bentuk gravitasi. Nomor 25. Di kantor Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak dan hanya Anda yang mengetahuinya. Bagaimana sikap Anda? Kata kuncinya kita mengetahui di kantor, yaitu inventaris kantor yang rusak. Bagaimana sikap kita? A. Saya diam saja karena saya bisa dituduh sebagai pelaku kalau melapor. B. Saya akan memberitahu rekan saya. C. Saya selidiki siapa yang melakukan pengerusakan itu. D. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. E. Karena saya sedang sibuk, nanti saja dipikirkan. Dari kata kunci yang kita mengetahui inventaris kantor yang rusak, maka kita harus mengambil sikap. Jawaban yang tepat adalah D. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Nomor 26. Saya diutus mengikuti suatu diklat oleh panitia penyelenggara. Saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal, yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah, ingat, di sini kita diutus untuk mengikuti diklat, namun ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal. Kata kunci seperti itu. Maka kita harus memiliki sifat atau sikap. A. Mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia. B. Protes keras dan minta ditempatkan sendiri. C. Mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal. D. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. E. Menerima aturan panitia. Maka dari kata kunci tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Menerima aturan panitia dan kita berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Nomor 27. Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Ternyata daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab, sedangkan Anda belum berhijab. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Kata kuncinya adalah mayoritas wanita berhijab, namun Anda belum berhijab. A. Tetap pada pendirian dan berpenampilan seperti biasa. B. Ikut memakai hijab dan melakukannya secara berkesinambungan. C. Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. D. Ikut memakai hijab walaupun Anda merasa risih untuk menghargai budaya daerah tersebut. E. Anda merasa belum pantas untuk berhijab,
lebih baik hijab hati dulu. Dari kata kunci tersebut adalah jawaban yang tepat adalah C. Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Ada istilah di mana bumi diinjak, disitulah langit dijunjung. Oke, nomor 28. Untuk nomor 28, perhatikan. Ketika Anda berjalan, Anda melihat dua kelompok pemuda. Kelompok yang satu mengolok-olok kelompok lainnya karena berbeda etnis. Apa yang Anda lakukan? Ingat, kata kuncinya kita melihat dua kelompok pemuda, namun yaitu saling mengolok-olok karena perbedaan etnis. Kata kunci seperti itu. Apa yang Anda lakukan? A. Mengamati tingkah mereka dan bersiap-siap melerai seandainya terjadi bentrokan. B. Menghampiri kelompok yang satu dan menasihati agar tidak mengolok-olok. C. Berusaha memberitahu kepada kelompok pemuda yang satu bahwa berbeda etnis itu bukan masalah. D. Menghampiri kedua kelompok dan mengatakan untuk apa saling mengolok, lebih baik berkenalan. E. Menghampiri kedua kelompok dan mengedukasi mereka tentang perbedaan. Dari kata kunci tersebut, jawaban yang tepat adalah E. Menghampiri kedua kelompok dan mengedukasi mereka tentang perbedaan. Kita lanjut nomor 29. Dalam suatu rapat perusahaan, pendapat saya ditolak peserta rapat. Maka saya akan, kata kuncinya adalah pendapat yang ditolak. A. Berlapang dada menerima penolakan itu. B. Tidak terima dan langsung meninggalkan tempat rapat. C. Berusaha keras meyakinkan peserta rapat untuk menerima pendapat saya. D. Menghargai perbedaan pendapat. E. Dengan berat hati menerima penolakan dan mengikuti rapat hingga selesai. Kata kuncinya tadi adalah pendapat kita ditolak di dalam rapat. Maka jawabannya adalah A. Berlapang dada untuk menerima penolakan itu. Kita lanjut nomor 30. Suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat, opini, atau fakta selama hal yang disampaikan tidak melanggar hukum peraturan yang berlaku. Opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah opini. Ingat, kata kuncinya adalah opini yang tidak disampaikan adalah opini. A. Berbagai hal yang menyinggung perasaan orang lain. B. Berbagai hal yang mengancam keutuhan kelompok. C. Berbagai hal yang menyinggung bertemakan SARA. D. Opini yang mengandung unsur dendam pribadi. E. Opini yang berusaha menghadirkan suasana harmonis. Dari kata kunci, opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah opini C. Berbagai hal yang menyinggung bertemakan SARA. Nomor 21. Terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas kelompok seringkali dipaksakan teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai juga anak orang berada, sehingga kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, maka sikap Anda, kata kuncinya di sini adalah menyelesaikan tugas sendiri. Ya, padahal ini merupakan tugas kelompok. A. Memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak ada pemaksaan dan semua ikut berkontribusi. B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. C. Memberikan teguran kepada siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok. Ingat, di sini bidang wawancara. Bidang wawancara ini adalah jawaban yang paling tepat
maka nanti akan dikali 4. Untuk nomor 31 ini, jawaban yang paling tepat adalah B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. Untuk nomor 32, V adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti V adalah, kata kuncinya adalah prestasi akademik yang rendah, namun dia memiliki kelebihan di bidang seni tari. A. Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya. B. Memberikan PR yang lebih banyak dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. C. Membimbing V untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai bakat menari agar berkembang secara optimal. Dari kata kunci tersebut, yaitu prestasi akademik yang rendah namun memiliki bakat yang sangat baik di bidang seni tari, maka kita sebagai guru seharusnya jawaban yang tepat adalah C. Membimbing V untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai bakat menari agar berkembang secara optimal. Nomor 32. Sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah, ingat di sini kita yaitu disuruh menggantikan untuk mengkoordinasikan panitia. A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan baik yang terlibat dalam kepanitiaan. B. Menerima tugas itu dan menjalankan setelah tugas lain yang datang terlebih dahulu. C. Walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. Maka jawaban yang paling tepat untuk nomor 33 ini adalah, alangkah baiknya kita mengkoordinasikan terlebih dahulu dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. Kita lanjut nomor 34. Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda 120 siswa. Kebetulan calon siswa urutan ke-120 ada 2 calon siswa yang skornya sama. Salah satunya adalah keponakan kepala sekolahmu, tetapi pada saat pendaftarannya kalah dulu dengan siswa yang bukan keponakan kepala sekolah. Hal apa yang akan Anda lakukan? Ingat kata kuncinya di sini memiliki skor sama ya. Yang pertama keponakan kepala sekolah dan yang kedua bukan keponakan kepala sekolah. Namun keponakan kepala sekolah yaitu sedikit terlambat dibandingkan dengan siswa yang lain. A. Menerima keponakan kepala sekolah meskipun pendaftarnya terlebih dulu calon siswa lain. B. Menerima siswa lainnya karena mendaftar lebih dulu untuk menjaga objektivitas. C. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Ingat, dari kata kunci ini merupakan suatu organisasi, maka kita harus mengambil keputusan secara bersama. Maka jawaban yang tepat adalah C. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Nomor 35. Anda merupakan seorang asisten yang bertugas membantu dokter dalam proses operasi bedah.
Saat itu Anda ditugaskan untuk membantu dokter yang akan melaksanakan operasi bedah. Namun, Anda mengetahui bahwa dokter tersebut dalam keadaan mabuk minuman alkohol. Apa tindakan yang akan Anda lakukan? Kata kuncinya, kita mengetahui bahwa dokter tersebut dalam keadaan mabuk. A. Menegur dokter tersebut. B. Melaporkan kepada atasan bahwa dokter dalam keadaan mabuk. C. Membiarkannya. Yang penting pelaksanaan tercapai. Kata kuncinya adalah kita mengetahui bahwa dokter tersebut dalam keadaan mabuk minuman alkohol. Maka tindakan yang akan kita lakukan adalah B. Melaporkan kepada atasan bahwa dokter dalam keadaan mabuk supaya pihak atasan mengetahui yaitu sifat dan sikap dokter tersebut. Oke, terima kasih. Semoga sukses dalam mengikuti ujian tahap 1. Ingat, tanggal 13 insya Allah ujian sudah dimulai. Semoga Bapak Ibu sukses. Amin ya robbal alamin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.